Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, Movie Rastis mengucap banyak terima kasih nih buat kamu yang antusias banget di video tentang Minuscule yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain lanjutannya yang berjudul Minuscule 2 Mandibles from Far Away. Ini adalah film komedi petualangan tahun 2018 berdasarkan acara TV Minuscule dan sequel Minuscule Valley of the Lost Ants. Film ini adalah gabungan internasional antara Prancis dan China loh. Masih disutradarai oleh Helene Giraud dan Thomas Zabo, Minuscule 2 mendapat rating 6,8 dari 10 versi IMDb. Film kali ini kembali menceritakan tentang pertualangan Big si kumbang kepik. Tapi ada yang berbeda karena sekarang dia nggak sendirian. Nah, dia berpetualangan ke berbagai negara bersama anaknya. Wah, bakal seseru dan semenarik apa ya petualangan mereka? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Yuk Movie Ras diceritain. Menuruni gunung memang akan lebih mudah dibanding mendakinya. Namun ketahuilah bahwa keindahan tak terdapat di bawah, akan tetapi pada puncaknya. Kenikmatan hidup dapat kita rasakan apabila kita menyadari betapa warna-warni keindahan yang tercipta di dunia merupakan mahakarya dari penguasa alam. Di tengah kerimbunan hutan, hidup berbagai makhluk yang menjadikan keindahan itu sebagai habitat mereka. Film kali ini kembali menceritakan tentang petualangan Big si kumbang kepik. Mereka terbang menembus hutan, melewati salju layaknya hujan. Salah satu kumbang itu yang kita namain Red tertarik dengan apel yang ia temukan. Ia berusaha membawa apel itu sendirian. Big, istrinya, bersama anak-anaknya sudah sampai di rumah. Mereka mengumpulkan makanan bersiap saat musim dingin datang. Big sempat bingung kemana ya si Red. Dan gak pakai lama, dia segera keluar kembali mencarinya. Ternyata Red masih berusaha keras membopong apel itu sendirian. Dan lagi-lagi lalat-lalat pengganggu yang ada di ranting terbang untuk mencuri apel itu darinya. Beruntung Big datang di waktu yang tepat untuk membela. Ia pun memancing para lalat agar mengejarnya. Big berhasil membuat semua lalat itu terjebak di sarang laba-laba. Sebelum mengajak anaknya pulang, Big memberikan sebuah pemandangan betapa sempurnanya alam yang diterpa hujan salju. Mereka pun segera kembali berkumpul di rumah, dan dinginnya salju tidak bisa membukukan sebuah kehangatan dalam keluarga. Kita hanyalah setitik senja yang kadang indah lalu surut dengan bermuram durja. Dunia bagi masa kecil kita hanyalah mainan fana yang terus membumbung, mengitari angkasa dan membuat kita terlena akan keindahannya. Scene berpindah menuju ke sebuah kota. Selain manusia, masih banyak makhluk hidup lain tinggal di sana. Salah satunya adalah kerumunan semut hitam ini. Usaha mereka dalam mencari makanan terus diperhatikan oleh para semut merah. Pencarian mereka tertuju pada sebuah kotak gula yang ada di dalam supermarket. Hanya dengan mengalihkan perhatian si penjaga, mereka masuk ke dalam sana dengan sangat mudah. Nah, penjaga itu juga ngerasa kalau toko dia aman-aman aja. Jadi dia sama sekali nggak memperhatikan sekelilingnya. Sesuai dengan arahan leader, para semut hitam berhasil menurunkan satu kotak penuh gula. Namun, langkah mereka tertahan karena adanya para semut merah. Leader berinisiatif untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang diincar semut-semut merah. Ia berlari sampai ke sebuah gudang minuman soda di belakang toko itu. Nyatanya para semut merah nggak cuma segitu doang. Mereka membawa semua kawanannya. Menyadari hal tersebut, leader memberi sinyal yang sampai terdengar oleh Big. Big mengetahui kalau itu adalah sinyal yang dinyalakan oleh leader. Jadi ia segera menuju ke pusat suara sinyal tersebut. Tapi nih secara diam-diam, Red yang mengetahui ayahnya pergi ikut pula mengikutinya. Para semut merah terus mendatangi leader. Beruntung ia masih bisa selamat dengan melompat sampai ke lampu. Big datang di waktu yang tepat. Akan tetapi para semut merah juga sudah berada di sana menarik leader.
Kemudian Red segera membantu ayahnya. Beberapa semut hitam terjatuh dan masuk ke dalam kardus minuman soda yang akan dikirim ke Pekin, sebuah kota yang ada di Tiongkok. Begitupun dengan Red, ia sendiri terkena hantaman dari lampu, membuatnya jatuh masuk ke dalam kardus minuman soda. Kardus itu langsung masuk ke dalam antrian pengiriman menuju Guadeloupe, sebuah pulau kecil penuh dengan keindahan alam yang terletak di seberang laut Prancis bagian timur. Big segera terbang mengejar anaknya, masuk ke dalam mobil lalu mencari kardus itu untuk menenangkan sang anak. Mobil terus membawa mereka menuruni gunung, melalui jalan berliku, juga melintasi kegelapan alam yang hampa dengan kesunyian. Sampai mereka tiba di sebuah bandara. Big terus mengikuti Red. Kebaikan di dalam dirinya membuat binatang di sekitarnya ikut berbuat baik kepadanya. Mereka berdua berjalan di antara roda dan kaki-kaki para manusia. Beruntung kecepatan terbang Big bisa menandingi pesawat. Ia berhasil mengejar anaknya. Perjalanan yang sangat jauh mereka lewati dan melakukan kembali perjalanan dalam pesawat satu kali lagi. Setelah mendarat, kardus itu dibawa kembali menggunakan mobil. Mungkin perjalanan tadi membuat Big sangat kelelahan, membuat ia terjatuh dari mobil lalu pingsan. Red berhasil keluar dari dalam kardus, masuk ke dalam hutan, tapi ia tidak menemukan ayahnya. Karena ayahnya baru sadar dari pingsan, ia pun baru menyadari kalau ia sudah tiba di tempat dan pulau berbeda yang sangat jauh dari rumah. Big bertemu dengan berbagai hewan berbeda seperti kepiting dan ulat beracun. Di sana juga ada semut hitam yang akan membantunya berkomunikasi menggunakan radar. Radar tersebut terus dilanjutkan oleh semut lain dari berbagai tempat maupun negara sampai diterima oleh leader. Ia sudah mengetahui di mana posisi Big berada, kemudian kembali memberitahukannya. Leader pergi menelusuri jalan, menembus lebatnya hutan bersalju, lalu masuk ke dalam sebuah lubang pembuangan. Di sana ia menghampiri kediaman laba-laba, meminta bantuannya untuk menjemput kembali Big. Setelah mendengar cerita leader, laba-laba langsung bersedia membantunya dengan menggunakan pesawat yang kebetulan ada di tempat pembuangan tersebut. Perjalanan langsung mereka lakukan meski hanya berduaan aja. Terbang melewati berbagai negara dengan menikmati keindahan cahaya bulan yang menyinari separuh bagian bumi. Red berada di dalam hutan tropis dengan berbagai suara dan hewan-hewan asing yang belum pernah ia dengar atau lihat sebelumnya. Bahkan saat ini Red sedang bertengger di salah satu hewan. Sempat ia terkena jebakan tumbuhan karnivora, lalu dikejar seekor belalang sembah. Beruntungnya nih, ia berhasil kabur dengan menggunakan kentutnya. Secara kebetulan, nasib Red sama dengan ayahnya dulu. Ia terpentok batu lalu jatuh ke dalam lubang. Tapi Red malah terjebak di sarang laba-laba. Ia juga bertemu dengan serangga kecil lainnya, termasuk kumbang kepik lain. Sedangkan Big saat ini ia terus mengikuti jejak kentut yang ditinggalkan anaknya. Sampai akhirnya ia tiba untuk menghajar laba-laba tersebut. Hal itu justru membuat mereka semua terjatuh. Big panik, kemudian segera mencari anaknya. Dengan bantuan kumbang lain, ia berhasil keluar bersama anaknya dan seekor lalat. Kemudian Big bersama kumbang tadi kembali untuk menolong serangga terakhir. Mereka bersusah payah mengeluarkannya. Beruntung laba-laba itu telat dan akhirnya mereka semua selamat selain Red. Sebuah perjuangan keras dilakukan ayah untuk anaknya. Jika diibaratkan, cinta mereka bagaikan alam berhutan rimbun. Bila dilihat dari kejauhan akan begitu indah. Namun jika dilihat dari dekat akan penuh dengan lika-liku. Bagaikan air laut di pantai, meski ia kadang pasang dan surut,
Percayalah, rasa air laut itu tidak akan pernah berubah. Deru angin pantai bersama tamparan ombak yang menelan pasir membawa Big dan Red sampai sarang kumbang. Malam ini Red dibuatkan sebuah ritual kebangkitan bersamaan dengan tajamnya sinar rembulan. Sesekali Big meminta pertolongan semut untuk menghubungi leader, namun sayang tidak ada balasan darinya. Karena saat ini leader bersama laba-laba sedang mengalami kesialan. Mereka diterpa awan petir cumulonimbus, membuat pesawat mereka terjatuh di tengah Samudra Atlantik. Kemudian tertelan juga oleh hiu. Setelah berhari-hari menunggu, ritual pembangkitan kumbang berhasil. Red kembali membuka mata untuk melihat dunia, dan sejak saat itu juga mereka saling jatuh cinta. Big datang kegirangan melihat keadaan anaknya baik-baik saja. Kenangan antara mereka di tepi lautan akan selalu hidup, meski jejak telapak kaki mereka di pasir pantai sudah lama hilang. Ini menjadi kisah dan awal yang baru untuk Red. Sedangkan Big, ia banyak berbagi dengan bercerita tentang semua yang sudah ia lalui sebelumnya. Senja kembali mempertunjukkan pesonanya. Sudah beberapa hari Big tidak bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang lain. Dan yang pasti dia sudah sangat merindukan mereka semua. Di sisi lain, leader bersama laba-laba baru bisa keluar dari dalam perut hiu. Bahaya baru kembali datang. Arsitek bersama para pekerjanya datang untuk menebang. Mereka berencana membuat sebuah hotel penginapan di pinggir laut dan menebang semua pohon yang ada di sana. Mengetahui hal tersebut, Big nggak diam aja. Dia sendiri masuk ke dalam hutan untuk bertemu dengan para ulat dan membantu mereka menyingkirkan para manusia. Tapi di sana ia disambut oleh belalang sembah yang mencoba memangsa dan menghipnotisnya. Secara tiba-tiba Red datang menyelamatkan ayahnya, dan sekarang mereka berdua jadi incaran belalang sembah itu. Pengejaran berakhir di tepi jurang pantai. Ditambah belalang sembah membawa teman-temannya juga. Namun keberuntungan kembali memihak Big dan anaknya. Laba-laba bersama leader datang menggunakan perahu terbang, lalu mengajak mereka semua kabur dari kepungan belalang sembah. Mereka berempat terus terbang menembus hutan. Sampai tiba di sebuah markas besar para ulat. Di sana Big bertemu dengan ulat yang sebelumnya pernah ia selamatkan saat diserang laba-laba. Kemudian Big disuruh berbicara dengan pemimpin mereka. Semenjak saat itu, semua ulat beracun mendatangi langsung para pekerja yang berada di sana. Dan semenjak saat itu juga, habitat para hewan di sana berhasil diselamatkan. Pantai tetap berada di titik keindahannya, sebab tidak ada yang lebih indah daripada melihat kegigihan laut yang menolak berhenti mencumbui bibir pantai, meski berkali-kali harus menjauh terbawa arus. Berbagai masalah sudah mereka lewati. Kini waktunya Big bersama Red pergi kembali ke habitat mereka yang seharusnya. Satu persatu dari mereka melakukan perpisahan, dan kepergian Red bagaikan terpaan angin pantai meraba sekujur tubuh kita, meninggalkan bekas kenangan yang begitu dalam dan tidak akan pernah terlupa. Sebagai seorang ayah, Big tentu mengerti hal tersebut. Red sudah besar dan ia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Kini mereka semua sudah kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Semut kembali membawa hadiah untuk kawanannya. Laba-laba kembali merasakan ketenangannya. Begitupun dengan Big kembali merangkul keluarganya. Semua itu dibarengi bersamaan dengan salju yang kian menebal, membekukan keindahan di dalamnya agar kalian sadar bahwa alam bukan hanya memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Akan tetapi alam memberikan segala apa yang kita butuhkan. Kemudian film pun selesai. Wah emang ya main skill mual gagal dah.
Di film pertamanya aja udah seru banget, dan di film lanjutannya ini terbukti keseruannya nggak berkurang sedikit pun. Malah kita disajikan keindahan dan konflik yang makin seru. Worth it sih buat kalian tonton langsung. By the way, kalian bertanya-tanya nggak sih gimana nasib para semut merah yang dikirim ke Pekin, Tiongkok? Nah, di scene after credit mereka semua terjebak di salah satu restoran di sana tahu. Kali ini Movie Rastis gak menyimpulkan apa hikmah dari film ini. Soalnya kamu pasti udah tahu lah ya, dan udah bisa narik kesimpulan sendiri. Tapi kami tetap pengen tahu nih, apa sih pelajaran yang kamu bisa ambil dari film ini? Komen-komen di bawah ya, biar kita diskusi. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!